Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan saya, Ibu Devi Malfiroh. Kali ini kita akan membahas tentang KD ke-3.12, yaitu memahami regulasi bidang keprotokolan. Jadi, hari ini kita masih membahas tentang keprotokolan ya. Nah, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, sebelumnya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan regulasi bidang keprotokolan, kemudian mengidentifikasi macam-macam regulasi bidang keprotokolan, dan yang terakhir mengemukakan tujuan regulasi bidang keprotokolan. Nah, jadi yang akan kita pelajari sekarang tentang definisi regulasi keprotokolan. Nah, menurut KBBI sendiri, regulasi itu berarti peraturan. Nah, jadi regulasi keprotokolan artinya adalah serangkaian aturan yang terkait dengan tata cara dalam kegiatan kenegaraan berlangsung secara formal yang dilakukan oleh pejabat negara. Nah, jadi regulasi keprotokolan sendiri yaitu berisi tentang aturan-aturan yang terkait dengan tata cara dalam kegiatan kenegaraan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur keprotokolan. Nah, yang pertama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan, kemudian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, kemudian ada Kepres atau Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1971 tentang Protokol Negara. Kemudian ada Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1993 tentang ketentuan keprotokolan di lingkungan Depak atau Departemen Agama. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Nah, hal-hal yang mengatur tentang atau mendasari tentang peraturan keprotokolan selain berasal dari perundang-undangan, ada juga yang berasal dari persetujuan atau konvensi yang mengatur keprotokolan dalam kaitan hubungan antar bangsa. Nah, diantaranya yaitu pertama ada Konvensi Wina tahun 1815 mengatur dinas diplomatik, kemudian ada Konvensi Aix-la-Chapelle tahun 1818 sama, yaitu mengatur dinas diplomatik, kemudian Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik, dan terakhir Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler. Nah, berikut macam-macam regulasi bidang keprotokolan. Yang pertama, yaitu aturan atau regulasi tentang tata ruang. Nah, jadi tata ruang di sini yaitu aturan ruang atau tempat yang akan digunakan sebagai tempat aktivitas. Nah, seperti apa sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam tata ruang di sini? Yaitu pertama, ruang harus sesuai dengan jumlah kebutuhan, disesuaikan dengan jumlah meja dan kursinya. Kemudian ada papan nama petunjuk yang diperlukan sehingga tamu undangan itu dengan mudah mencari tempat duduknya. Kemudian ada tata suara yang memadai. Tata suara yang memadai ini harus disesuaikan dengan banyaknya jumlah kursi dan meja serta luasnya ruangan tersebut. Kemudian terakhir ada tata lampu yang mencukupi kebutuhan. Jadi tata lampunya ini harus disesuaikan dengan ruangan juga. Nah, selanjutnya macam-macam regulasi bidang keprotokolan yaitu tata busana. Nah, ini berkaitan dengan pakaian yang harus digunakan pada suatu aktivitas protokoler. Nah, jadi jenis-jenis tata busana yang perlu untuk diketahui itu ada pakaian sipil lengkap, pakaian sipil harian, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas harian, pakaian dinas upacara, pakaian resmi jabatan, dan pakaian nasional serta toga. Nah, di sini biasanya kalau upacara bendera, misal upacara bendera 17 Agustus, biasanya para pejabat yang mengikuti upacara mengenakan pakaian adat atau pakaian nasional Indonesia.
Macam-macam regulasi bidang keprotokolan yang selanjutnya yaitu tata warkat. Nah, jadi tata warkat ini berkaitan dengan aturan mengenai undangan yang akan dikirim untuk suatu kegiatan. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, daftar tamu yang diundang disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Kemudian ada jumlah undangan disesuaikan dengan kapasitas tempat. Jangan sampai undangannya terlalu banyak sedangkan tempatnya tidak mencukupi. Kemudian bentuk undangan sebisa mungkin dibakukan untuk setiap jenis kegiatan. Jadi untuk kegiatan yang satu dengan yang lainnya itu memiliki format undangan tersendiri yang dibakukan, jadi tidak sama. Kemudian menulis nama orang yang diundang harus benar dan jelas. Gelarnya harus benar, jabatannya harus jelas. Kemudian mencantumkan kode undangan pada sampul undangan. Nah, di sini berguna untuk memudahkan para tamu undangan mencari tempat duduknya. Kemudian, dalam undangan perlu dijelaskan undangan diperuntukkan beserta istri atau suami. Yang terakhir, undangan dikirim dalam waktu relatif tidak terlalu lama. Nah, macam-macam regulasi bidang keprotokolan selanjutnya yaitu tata tempat, di mana tata tempat sendiri berkaitan dengan pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing, serta tokoh masyarakat tertentu dalam suatu kegiatan kenegaraan. Adapun aturan dasar tempat itu sendiri yaitu pertama, tata urutan pertama itu diperuntukkan orang yang memiliki jabatan tertinggi. Kemudian, jika menghadap meja, maka tempat yang utama itu yang menghadap pintu keluar, sedangkan tempat yang terakhir itu di sebelah pintu keluar. Kemudian, pada posisi berjajar, jika pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat terhormat itu terletak di tengah, sedangkan yang sebelah kanan itu lebih terhormat daripada yang di sebelah kiri. Selanjutnya yaitu aturan dasar tempat. Nah, jadi aturan tempat apabila naik kendaraan untuk seseorang yang mendapat urutan paling terhormat. Jika di pesawat, naik paling akhir, turunnya paling akhir. Nah, jika di kapal laut, kereta api, dan mobil, naik dan turun paling dahulu. Orang yang paling dihormati datang paling terakhir dan pulang lebih dahulu. Jadi biasanya kalau mengikuti seminar atau mengikuti rapat-rapat, orang yang paling terhormat itu biasanya datangnya paling akhir, namun pulangnya lebih dahulu. Kemudian ada jajaran kehormatan. Nah, orang yang paling dihormati itu harus datang dari sebelah kanan orang yang menyambut. Nah, apabila orang yang menyambut itu orang yang paling dihormati, maka tamu itu harus datang sebelah kiri. Nah, selanjutnya macam-macam regulasi keprotokolan yaitu tata upacara, di mana tata upacara ini berkaitan dengan aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan ataupun acara resmi. Nah, tata urutan upacara sendiri ada dua, tata urutan upacara bendera dan tata urutan upacara bukan bendera. Nah, kalau tata urutan upacara bendera itu pertama, pengibaran bendera negara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Urutan kedua yaitu mengheningkan cipta. Urutan ketiga pembacaan naskah Pancasila. Urutan keempat pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir pembacaan doa. Sedangkan untuk tata urutan upacara bukan bendera, urutan pertama yaitu menyanyikan dan atau mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian pembukaan, acara pokok, dan penutup. Macam-macam regulasi bidang keprotokolan yang terakhir yaitu tata penghormatan. Nah, ini berkaitan dengan tata cara dalam memberi penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu. Nah, contohnya cara memberi penghormatan yaitu mengibarkan bendera setengah tiang
apabila terdapat pejabat negara yang meninggal selama 3 hari berturut-turut. Kemudian pemberian bantuan fasilitas, pemberian keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya yaitu tujuan regulasi keprotokolan. Apa sih tujuan regulasi keprotokolan atau peraturan keprotokolan? Nah, jadi tujuan regulasi keprotokolan sendiri yaitu supaya pelaksanaan kegiatan keprotokolan itu berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan rangkaian acara yang telah ditetapkan dan kaidah perundang-undangan yang berlaku. Baik anak-anak, saya rasa sudah cukup penjelasan dari Bu Devi. Maka kali ini Bu Devi kasih tugas kepada kalian yaitu sebutkan satu saja kegiatan keprotokolan yang sudah pernah kalian ikuti. Kemudian jelaskan mengenai tata aturan penyelenggaraan acaranya, misalkan tata ruangnya, kemudian tata busana, kemudian tata upacaranya, tata penghormatannya, tolong dijelaskan menurut kalian masing-masing. Baik, pertemuan kali ini telah selesai. Bu Devi ucapkan terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.